Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Baiklah, kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Nanti Bu Eni akan beri trik agar kalian mudah menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai saja belajarnya. Cara menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Kita punya ini. Nah, sifat ini limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan fa. Berarti nanti kalau ada soal limit fungsi trigonometri yang pertama ya kita mensubstitusikan secara langsung. Substitusi langsung. Nah, kalau ini disubstitusi langsung, maka di sini kemungkinan kita akan memperoleh bilangan tertentu. Oleh bilangan tertentu berarti limitnya ya bilangan tertentu ini. Tetapi nanti bisa juga kita memperoleh bilangan tak tentu. Bilangan tak tentu itu yang mana? Misalkan ketemu 0 per 0, tak hingga per tak hingga min tak hingga. Nah, kalau sampai ketemu ini, maka kita harus memprosesnya dulu di sini. Ini kita proses, nah sedemikian rupa sehingga tidak ketemu bilangan ini lagi. Nah, bagaimana cara memprosesnya? Cara memprosesnya nanti bisa dengan cara menyederhanakan. Nah, bisa juga dengan menggunakan rumus yang diberikan. Kita ke contohnya. Nah, kalau ada soal seperti ini. Nah, kalau seandainya kita terbiasa dengan derajat, ini bisa kita ubah ke dalam derajat ya. Kita ubah saja ke derajat. Nah, di sini ya langsung saja kita substitusikan pi per 4. Nah, pi itu kan 180 derajat, 180 derajat dibagi 4 berapa? 45 derajat. Oke. Nah, kita masukkan ke sini 45 derajat, 45 derajat. Nah, sekarang di sini 3 kali 45 derajat berapa? 135 derajat. Nah, 135 derajat ada di kuadran ke 2. Nilai kosinusnya adalah negatif. Berarti kosinus 135 derajat itu sama dengan min kosinus 180 derajat dikurangi 135 derajat. Berarti sama dengan min kosinus 45 derajat. Nah, sinus 45 derajat setengah akar 2, kosinus 45 derajat juga setengah akar 2, tapi di sini negatif. Nah, ini sama kan? Nah, kalau dibagi, nah hasilnya berapa? Min 1. Ketemu bilangan tertentu, ya sudah kita tidak perlu memproses lagi ya. Ini nilai limitnya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya? Soal berikutnya. Nah, apa yang kita lakukan? Ya substitusikan ini ke sini. Nah, berarti kita substitusikan pi per 4 tadi 45 derajat tetap. Nah, kita masukkan kosinus 45 derajat setengah akar 2, sinus 45 derajat setengah akar 2, tangen 45 derajat 1. Ini kalau kita tambahkan berarti sama dengan akar 2. Nah, ketemu bilangan tertentu, tidak perlu memproses lagi, berarti langsung ketemu jawabannya adalah oke. Nah, yang ini paham ya? Nah, sekarang soal berikutnya. Nah, di sini kalau ini kita masukkan ke sini, berarti kan ini tadi 45 derajat, kita masukkan 2 kali 45 derajat 90 derajat, kosinus 90 derajat 0. Kosinus 45 derajat setengah akar 2, sinus 45 derajat juga setengah akar 2. Kalau dikurangi juga 0. Berarti di sini ketemu 0 per 0, 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 berarti kita proses sehingga tidak ketemu 0 per 0 lagi.
Lah memprosesnya bagaimana? Ya, kita coba dengan cara yang menyederhanakan dulu. Nah, bagaimana memprosesnya? Nah, di sini ada cos 2x. Nah, kan ada rumusnya. Cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, kita masukkan saja itu. Nah, di sini ada cos kuadrat x min sin kuadrat x. Kita punya rumus A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B kali A plus B. Nah, ini bisa kita faktorkan seperti itu. Berarti di sini faktornya ya cos x min sin x kali cos x plus sin x ini. Nah, ini sama, kita bagi, ini yang namanya menyederhanakan itu yang seperti ini. Jadi dengan sederhana. Nah, tinggal ini saja. Nah, sekarang kalau sudah disederhanakan, ya sudah X-nya dimasukkan ke sini. Berarti kosinus 45 derajat ditambah kosinus 45 derajat. Nah, kosinus 45 derajat setengah akar 2, di sini juga setengah akar 2. Kalau dijumlahkan akar 2, sudah tidak ketemu 0/0 lagi. Jadi jawabannya yang mana? Oke, yang D. Nah, paham ya? Nah, soal berikutnya. Nah, langkah pertama juga sama, ini substitusi langsung. Nah, kalau langsung disubstitusikan berarti sinus 45 min kosinus 45. Ini bilangan yang sama, kalau dikurangi 0 kan. Nah, tangan 45 kan juga 1 dikurangi 1 juga 0. Oh, ketemu 0/0. Nah, kita olah dulu, kita proses dulu. Nah, memprosesnya bagaimana? Di sini ada tangan X. Nah, tangan X itu kan sama dengan sinus X per kosinus X. Nah, kita ganti itu. Nah, di sini 1, Bu Eni ganti sekalian menjadi kosinus X per kosinus X, karena di sini kosinus X disamakan penyebutnya. Nah, yang ini bisa dijadikan 1 menjadi seperti ini. Nah, cos X min sin X per, nah, jadikan 1, pembilangnya tetap. Loh, ini ada per. Nah, kita buat 1 saja pernya, berarti pembilang kali kebalikan penyebut. Nah, apakah sudah ada yang sama? Belum. Di sini sinusnya positif, di sini negatif. Nah, kita samakan, minnya dikeluarkan saja. Nah, min. Nah, sehingga kosinusnya ini menjadi positif, ini menjadi, nah, kalau kita kembalikan min kosinus, ini menjadi plus sinus. Yang ini kan sama. Nah, kita bagi, kita sederhanakan itu yang seperti ini. Nah, setelah disederhanakan tinggal min kosinus X. Ya sudah, kita masukkan X-nya, kita ganti. Berarti sama dengan min kosinus 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Nah, sudah tidak 0/0 lagi kan? Oke, berarti jawabannya yang mana? Yang C, ya betul. Nah, paham ya? Oke, soal berikutnya. Nah, sekarang yang rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya yang seperti ini. Di sini ada limit sinus AX per BX. Itu nanti sama dengan, khusus untuk X mendekati 0 ya, khusus untuk X mendekati 0. Itu nanti sama dengan A per B. Nah, begitu juga kalau ini sinusnya di bawah. Nah, sama A per B. Begitu juga kalau sinusnya diganti tangan. Nah, begitu juga kalau tangannya di bawah. Nah, sama kan? Nah, sekarang yang di sini sama saja. Keduanya sinus. Nah, sama. Nah, sekarang kalau keduanya tangan, ya sama A per B, ya kan? Sekarang kalau sini sinus, sini tangan, ya sama, ini A per B. Nah, lagi kalau tangannya ini sama A per B. Nah, perhatikan ini, langsung paham ya, ini khusus untuk X mendekati 0 semua. Hanya berlaku untuk sinus dan tangan, perhatikan. Sinus dan tangan saja. Sekarang kita ke soalnya. Nah,
Ini tentunya kalau kita substitusi langsung ya ketemu 0 per 0. Nah, berarti harus memprosesnya dengan menggunakan rumus tadi. Prosesnya bagaimana? Nah, di sini ada kosinus 4x. Ingat, kita punya rumus cos 2a itu sama dengan cos kuadrat a min sin kuadrat a. Selain ini bisa juga ditulis seperti ini. Nah, 1 min 2 sin kuadrat a. Bisa juga dalam kosinus semua, berarti 2 cos kuadrat a min 1. Yang perlu diperhatikan sudutnya. Di sini kalau 2a, di sini a. Berarti setengahnya ya di sini. Nah, ini juga begitu. Nah, sekarang di sini ada kosinus 4x. Nah, kosinus 4x bagaimana? Nah, kita pilih yang mana? Tidak sembarang memilih di sini. Nah, ada tujuannya. Tujuannya berarti nanti kita menghilangkan angka 1 ini. Biar 1 ini hilang, berarti cos 4x ini kan diubah yang mengandung 1. Ya kan, karena di sini min. Yang mengandung 1 mana ini? Berarti di sini nanti diubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengahnya ini. Berapa berarti? 1 min 2 sin kuadrat 2x. Oh, berarti kosinus 4x nanti diganti dengan ini. Nah, kita tulis dulu. Nah, kalau kita tulis seperti ini, ya kan? Nah, sekarang di sini 1 dikurangi 1, 0. Ini min kali min jadi plus, sehingga di sini menjadi, nah, kuadratnya ini pecah menjadi sinus 2x, di sini sinus 2x. Ini kan sin kuadrat 2x. Nah, di sini ini pecah menjadi seperti ini. Ini kan 1, berarti 1 per 2. Sinus x per sinus 2x, tangan x per sinus 2x. Nah, limit setengah itu ya setengah. Nah, ini kan kayak rumus tadi, berarti 1 per 2. Di sini juga 1 per 2. Sehingga kalau ditulis menjadi setengah kali setengah kali setengah, sama dengan 1/8. Sudah tidak 0 per 0 lagi. Berarti jawabannya yang mana? Oke, yang C, tepat sekali. Paham ya? Oke, nah sekarang yang berikutnya ya, sekarang kalau ada soal seperti ini kalau kita masukkan substitusi berarti ya ketemu 0 per 0. Berarti harus memproses. Prosesnya dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, di sini ada cos min cos. Cos min cos, ingat rumus cos min cos itu min 2 sin sin. Cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Nah, berarti ini nanti juga kita buat ini, kita gunakan ini. Sekarang kita tulis dulu. Nah, ini nanti yang 2x nya kita, nah sebagai A nya kan, nah 6x nya sebagai B nya, sehingga di sini nanti menjadi min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih kalau kita tuliskan seperti ini. Nah, jumlahnya 2x dengan 6x, selisihnya ya 2x min 6x. Penyebutnya tetap. Nah, ini kita sederhanakan, 2 tambah 6 bagi 2, 2 dikurangi 6 bagi 2 berarti min 2. Kita tuliskan seperti ini. Nah, di sini ada sinus min 2x. Nah, kita punya ini sinus min A, kita ingat itu sama dengan min sinus A. Oh, berarti nanti sinus min 2x itu sama dengan min sinus 2x. Nah, kali min ini berarti menjadi plus. Nah, berarti di sini menjadi, nah plusnya ini 2 sinus 4x sinus 2x per ini. Nah, sekarang di sini 2-nya sama, kita bagi. Nah, kita bagi. Sehingga tinggal ini kita pecah. Nah, kali ini kan ini per x, ini per ini. Nah, di sini berdasarkan rumus tadi berarti 4 per 1, di sini 2 per 4. Nah, ini sama, kita bagi.
Tuh, sehingga tinggal sama dengan 2, tidak 0/0 lagi, ya kan? Berarti jawabannya adalah yang do. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya sekarang yang cara smartnya. Nah, di sini kalau ada bentuk seperti ini, ini kita bisa mengalihkan dengan 1/x per. Nah, ini kan mengalihkan dengan 1 kan tidak masalah, sehingga di sini menjadi tangen AX per X. Nah, ini kali ini berarti sinus BX per X, ini menjadi sinus CX. Nah, itu kan. Nah, berdasarkan rumus tadi kan sama dengan ini A per 1, berarti sama dengan A. Ini B per 1, B, ini C per 1. Nah, berarti di sini sama dengan A per B. Nah, ini ya sama saja dengan ini, A per B plus C, tinggal itu saja. Nah, jadi smartnya di sini. Nah, jika ada bentuk seperti ini, nah nanti sama dengan ini. Pokok khusus tangen sinus ya. Ini entah tangannya di sini, entah di sini, entah yang ini 2 suku atau dibolak-balik sama saja ya. Nanti sama dengan ini per ini plus ini. Nah, sekarang kita ambil saja contohnya. Seandainya ada soal seperti ini, kita gunakan langsung. Nah, ini persis ya seperti ini. Berarti ini langsung 5/4 plus 7, gitu kan? Nah, mengerjakannya tidak sampai berapa detik tadi? Iya, cepat sekali. Nah, ini. Nah, sekarang misalkan begini. Soalnya begini. Nah, sinusnya di atas. Loh, ini kalau memproses lama sekali nih. Nah, pakai saja itu. Berarti 6/3 plus 4. Nah, cepat sekali. Berapa detik? Iya, 3 detik cukup. Nah, lagi misalkan begini. Nah, di sini, ini 2 suku, ini 2 suku. Nah, kalau memproses ya lama, ya langsung saja kita gunakan ini. Berarti 5 plus 3/4 plus 7. Nah, berapa detik? Iya, tinggal klik. Nah, 2 detik cukup. Iya, soal berikutnya. Kalau begini, nah, bagaimana? Nah, ya sudah langsung di sini 6 plus 1/3. Nah, cepat kan? Iya, itu. Nah, bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang limit. Paham semua ya? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, selesai belajar kita kali ini. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.